1001 cara nyari duit di internet part 5. Oke, yang ketiga ya, yang bisa kamu kerjain untuk dapat duit di era globalisasi internet dimana semuanya serba mudah sekarang adalah jadi voice over talent. Jadi kamu bisa jual suara kamu untuk dapat duit. Banyak banget ya yang butuh suara kamu sebagai orang Indonesia gitu. Bisa iklan, bisa baca artikel, bisa untuk isi narasi atau voice over video-video channel-channel yang sudah ada. Bisa juga untuk training, untuk banyak banget gitu. Ini saya kasih contoh voice over untuk iklan ya. Ingin abadikan momen berharga dengan orang tersayang? Aduhai Fotografi siap membantumu mengabadikan setiap momen kebahagiaan. Kami siap melayani keperluan dokumentasi untuk acara ulang tahun, pernikahan, sampai acara kantor. Dengan harga terbaik, dijamin kamu gak akan kecewa dengan hasil jepretan kami. Itu semangat. Ini mungkin yang gak terlalu semangat ya. Sumpah lihat rumah yang penuh dengan serangga, tikus, dan kecoa. Ingin punya rumah yang bebas serangga, harum, dan juga bersih. Diresikin aja cleaning solusinya. Bacanya nggak enak mas. Karena saya langsung nggak persiapan ya. Oke, saya ulang ya, biar lebih enak. Sumpah lihat rumah yang penuh dengan serangga, tikus, dan kecoa. Ingin punya rumah yang bebas serangga, harum, dan juga bersih. Diresikin aja cleaning solusinya. Segera hubungi kami untuk dapatkan rumah yang lebih bersih layaknya hunian baru. Tahu satu lagi nih. Nih ya. Bingung cari jajanan pasar yang murah dan enak? Jangan panik dulu. Beli di Jajanin aja. Kamu bisa pesan secara online atau offline loh. Jadi pastikan kamu pesan sebanyak-banyaknya ya. Karena satu jajanan aja gak akan cukup. Tada! Ini saya gak persiapan, jadi begitu buka langsung dibaca gitu. Jadi enak kan gitu dengernya gitu. Ada banyak konten yang membutuhkan voice over ya. Jadi bisa untuk iklan, bisa untuk baca artikel, bisa untuk isi suara di konten-konten video. Itu banyak tuh ya nyari. Ada juga yang butuh untuk audiobook. Jadi di YouTube tuh kan banyak ya konten-konten ngebacain cerita atau bikin video-video singkat tentang traveling atau bikin pakai yang sekarang lagi rame tuh bikin video-video AI gitu kan, cerita-cerita itu ada yang bacain gitu. Memang sekarang ada banyak voice over atau audio yang dari AI gitu kan. Suaranya di awal-awal tuh masih kayak robot banget, robotik. Makin kesini makin bagus. Tapi tetap ya nggak ada yang ngalahin suara manusia. Jadi sampai kapanpun kalau suara kamu bagus, intonasi kamu bagus, tetap orang akan lebih suka dengar suara manusia daripada suara AI. Gimana cara nyari kerjaannya? Itu banyak banget gitu. Kalau kamu mau nyobain yang lokal itu Google aja ya banyak ya. Jadi ada indonesianvoiceover.com gitu. Atau kamu bisa cari di website-website freelancer yang di Indonesia kan kayak ada 1000 Lancer, freelancer.co.id, bla 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 gitu kan. Dan kamu juga bisa ikutin komunitasnya. Ada banyak banget komunitas voice over ya di seluruh Indonesia itu. Mereka ada di Instagram, ada di Telegram. Kamu Google aja ya. Kayak ada Badass voice over itu base-nya di Bandung gitu. Jadi kalau kamu di Bandung bisa tuh join sama mereka. Terus ada juga yang di Makassar, ada juga yang di Sumatera, di mana itu banyak gitu kan. Jadi kamu bisa saling belajar dari mereka dan mungkin nanti bisa dapat job-job juga dari para voice over profesional yang mungkin udah terlalu sibuk gitu kan. Tuh. Tapi saya mau ngingetin gitu ya. Tarif
dalam negeri dan luar negeri itu beda banget. Jadi kayak saya dengar misalnya voice over di dalam negeri itu 30 menit audio jadi, ya bukan 30 menit kerja, itu misalnya dapat 50.000. Itu saya agak miris sebenarnya, karena untuk menghasilkan 30 menit itu buat saya gitu kan, mungkin rekamannya bisa berjam-jam gitu supaya bagus banget. Ingat, saya profesional ya, voice actor profesional, jadi saya sekali baca bisa langsung beres gitu kan. Tapi bahkan saya akan butuh waktu gitu untuk memastikan bahwa semuanya sempurna. Jadi untuk 30 menit saya akan minta bayaran kerja ya 2-3 jam gitu. Saya nggak akan mau dibayar seharga 50.000. Itu saya gitu. Tapi kalau kita ngomong soal tarif itu sangat personal ya. Jadi buat voice over artis yang mungkin masih merintis, nambahin portfolio sambil belajar gitu kan, atau ngerasa ya emang dibayar 50.000 untuk 30 menit audio itu sudah cukup, ya nggak apa-apa gitu, karena sekali lagi tarif itu personal ya, tiap orang punya standar berbeda untuk menilai diri sendiri. Cuman saya mau bilang kalau misalnya tarif dalam negeri dan luar negeri itu beda banget. Jadi kayak misalnya luar negeri, tarif saya 15 tahun yang lalu itu adalah $50 per jam kerja. Ya, bukan $50 untuk per jam audio gitu. 15 tahun yang lalu. Jadi harusnya kalau sekarang ya lebih mahal gitu kan. Kalau mau dapetin klien luar negeri yang akan bayar kamu dalam bentuk dolar, dan tentu saja tidak 50.000 untuk 30 menit audio, kamu bisa masuk ke website freelancer seperti freelancer.com, fiverr.com, people per hour itu ada. Terus tentu saja yang spesialis website khusus untuk para voice over artis adalah voices.com. Ya, di voices.com itu kamu tinggal bikin profil, kamu upload contoh suara kamu gitu. Saya saranin kamu bikin sampelnya beberapa ya. Jadi ada sampel kamu baca buku, audiobook ya. Ada sampel kamu dialog, ngomong sehari-hari misalnya, kamu tinggal cari dialog dari internet kan banyak. Ada sampel kamu adlibs iklan. Jadi kayak yang tadi, bingung cari jajanan yang enak, gini aja bla 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 gitu. Sama satu lagi baca berita. Nah, 4 sampel itu ya. Jadi kamu bisa upload sampel yang temponya berbeda-beda, jenis sampelnya juga beda-beda. Jadi kan klien ada gambaran, oh suaranya kayak gini gitu kan. Terus kalau kamu bisa acting, ya kamu bikin sampel misalnya kamu lagi acting marah gitu, atau kamu acting ketawa, acting apa tuh, makin banyak sampel makin bagus gitu. Dan bayarannya kalau di voices.com itu kan mereka langsung sama ini ya, sama klien biasanya. Jadi mereka kadang-kadang nyari voice over artis Indonesia yang bisa bacain narasi ini gitu kan, satu paragraf atau satu halaman, mereka langsung kasih tau budget kita $300-500 gitu. Ya nanti kamu tinggal bidding aja, kamu kasih sampel, kamu bidding, misalnya kamu bilang untuk ini saya bisa charge $300, selesai dalam waktu 2 hari misalnya. Nanti kalau kamu dianggap memenuhi syarat, kamu akan di shortlist oleh klien, lalu akan ada komunikasi lebih lanjut. Terus kamu kalau disetujui, nanti kamu bisa rekam, udah rekam, kamu kirim ke klien, nanti klien bayar. Nah, voices.com itu mereka akan ambil komisi 10% biasanya. Lumayan, satu halaman kamu dapat $300.